Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar statistik dan probabilitas dengan judul Analisis Pola Penggunaan Media Sosial Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan Teknik Confidence Sampling. Jadi di penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap waktu belajar. Itu. Nah, penjelasan akan disampaikan secara runtut mulai dari latar belakang, metode penelitian, hingga analisis, bahkan sampai kesimpulan dan lain-lain. Gitu. Sebelum memulai, maka baiknya kita perkenalan dulu nih. Nah, perkenalkan saya sebagai ketua Aditya Albayhaqi dengan NIM 2024-502 dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya sebagai anggota Muhammad Haifal Fikri dengan NIM 2024-495. Oke, untuk latar belakang itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya dampak yang paling terasa adalah meningkatkan penggunaan media sosial khususnya di kalangan mahasiswa. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi, pencarian informasi, dan penunjang aktivitas akademik. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya program studi informatika, merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi digital. Hal ini menyebabkan intensitas penggunaan media sosial cenderung tinggi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan media sosial berpotensi memengaruhi manajemen waktu belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap waktu belajar menggunakan pendekatan statistik. Lanjut ke permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, platform media sosial apa yang paling sering digunakan oleh mahasiswa? Yang kedua, berapa durasi penggunaan media sosial per hari? Yang ketiga, apa tujuan penggunaan media sosial? Yang keempat itu terakhir, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap waktu belajar mahasiswa. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pola penggunaan media sosial mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi platform yang paling sering digunakan, durasi penggunaan, tujuan penggunaan media sosial. Serta menganalisis pengaruh media sosial terhadap waktu belajar mahasiswa. Lanjut ke manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat bagi mahasiswa, evaluasi manajemen waktu. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengolah waktu belajar dan penggunaan media sosial. Lanjut bagi akademik, gambaran awal perilaku digital. Penelitian ini memberikan gambar empiris mengenai perilaku penggunaan media sosial mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadikan referensi awal bagi penelitian selanjutnya. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Untuk contohnya itu yang sebelah kanan bisa lihat
Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambar kondisi aktual responden, bukan untuk melakukan generalisasi secara luas. Lanjut ke populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi informatika UMM. Sampel penelitian berjumlah 17 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik confidence sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat eksploratif dan menyesuaikan dengan keterbatasan akses responden. Lanjut ke slide uji validasi dan reliabilitas. Untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, dilakukan uji validasi dan reliabilitas secara konseptual. Penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu penyusun pertanyaan berdasarkan tujuan dan indikator penelitian. Secara teoritis, uji reliabilitas dapat digunakan menggunakan Cron-based alpha. Namun, uji tersebut tidak diterapkan secara penuh karena jumlah responden relatif kecil dan penelitian bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan kesesuaian isi instrumen secara penyesuaian metodologis. Oke, untuk selanjutnya saya akan meneruskan dari rekan saya. Jadi kita akan masuk ke bagian hasil penelitian atau statistik deskriptif. Oke. Untuk yang pertama, karakteristik responden yang nanti yang kita akan pilih adalah jenis kelamin dan angkatan. Kita mulai dari yang jenis kelamin. Di sebelah sini diagram pie jenis kelamin responden. Jadi berdasarkan diagram ini, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 94,1%, sedangkan responden perempuan sebesar 5,9%. Nah, komposisi ini mencerminkan karakteristik mahasiswa program studi informatika. Lalu di sebelah sampingnya diagram pie angkatan kuliah. Jadi ini adalah diagram pie untuk angkatan kuliah. Diagram ini itu menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa angkatan 2024. Sebagian kecil berasal dari angkatan 2023. Yang 2023 berjumlah 1 dengan presentasi sekian 5,9, 2024 jumlahnya 16 dengan presentasi 94,1%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa responden merupakan mahasiswa aktif dengan intensitas penggunaan media sosial yang cukup tinggi, kayak gitu. Lalu lanjut ke platform media sosial dan durasi penggunaan. Nah, kita bahas diagram pie platform media sosial dulu nih. Jadi di platform media sosial ini, hasil survei menunjukkan bahwa TikTok menjadi platform media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya diikuti oleh WhatsApp dan Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa platform berbasis video dan komunikasi instan memiliki daya tarik yang sangat tinggi, seperti itu. Lalu lanjut ke durasi penggunaan. Jadi mayoritas responden di durasi penggunaan ini menggunakan media sosial selama 4 hingga 6 jam per hari. Nah, durasi ini menunjukkan intensitas penggunaan media sosial yang cukup tinggi dan berpotensi mempengaruhi waktu belajarnya, begitu. Lalu kita masuk ke tujuan penggunaan dan waktu penggunaan. Jadi di sini ada diagram batang platform media sosial. Nah, jadi tujuan utama penggunaan media sosial adalah sebagai sarana hiburan. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk mencari informasi dan menambah wawasan juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki sisi positif apabila digunakan secara bijak. Nah, lanjut ke yang sampingnya, diagram pie
platform waktu penggunaan. Jadi sebagian besar respon sini mengakses media sosial pada malam hari. Waktu ini biasanya digunakan setelah menyelesaikan aktivitas perkuliahan. Gitu. Lanjut ke frekuensi penggunaan dan dampak positif media sosial. Nah, di frekuensi penggunaan, mayoritas responden membuka media sosial sebanyak 3 hingga 5 kali dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas harian mahasiswa. Sedangkan di dampak positif media sosial, dampak positif terbesar yang dirasakan mahasiswa adalah bertambahnya wawasan dan informasi. Nah, media sosial dapat menjadi sarana pendukung pembelajaran jika digunakan secara tepat. Gitu. Nah, ini pengaruh terhadap waktu belajar dan analisis statik inferensialnya. Untuk pengaruhnya, berdasarkan skala penilaian, sebagian besar responden menilai bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap waktu belajar pada tingkat sedang hingga tinggi. Artinya, penggunaan media sosial perlu dikelola agar tidak mengganggu aktivitas akademik. Untuk analisis inferensial, dalam penelitian ini, analisis statistik inferensial tidak ditetapkan secara langsung. Nah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan. Nah, analisis inferensial direkomendasikan untuk penelitian yang lebih lanjut. Gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang aktif menggunakan media sosial dengan durasi yang cukup tinggi. TikTok, platform yang paling dominan digunakan, dan penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap waktu belajar mahasiswa. Oke, untuk saran. Nah, sebagai saran, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar lagi, serta analisis statistik inferensial. Oke, demikian pemaparan laporan tugas besar statistika ini. Mungkin jika salah kata atau perkataan, kami mohon maaf. Oke, sebelumnya aku ingin menambahkan untuk bagian tadi ada Cronbridge alpha. Nah, apa itu Cronbridge alpha? Nah, Cronbridge alpha itu digunakan untuk melihat konsistensi jawaban responden antar pertanyaan yang mengukur variabel yang sama. Jadi bukan cuma soal benar atau salah kayak gitu, tapi apakah pertanyaan saling nyambung dan stabil. Nah, itu maksud dari Cronbridge alpha yang tadi dibahasakan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Kami akan tutup. Maaf bila ada salah kata maupun perkataan pun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima.